Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, pada hari ini pertemuan kita yang ketiga, mata kuliah ilmu ternak potong dan kerja. Pada hari ini saya akan membahas materi kita, yaitu penentuan potensi dasar ternak. Yang pertama yaitu pendugaan umur berdasarkan gigi. Yang kedua, pendugaan berat badan berdasarkan ukuran tubuh. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu pendugaan umur berdasarkan gigi. Umur ternak dalam pemeliharaan mempunyai peran yang sangat penting, karena melalui umur, peternak dapat mengetahui kapan ternak dapat dikawinkan maupun kapan ternak dapat digemukkan. Cara yang paling tepat untuk mengetahui umur ternak adalah dengan melihat catatan produksi atau dari kartu recording ternak yang bersangkutan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan ternak, mereka catatan kartu recordingnya sangat teliti, baik dari awal produksi, dari lahir sampai produksi sampai akhir produksi. Kartu ternak tersebut, misalkan sapi si A melahirkan tanggal sekian, induknya siapa, itu tertulis dan tertuang di kartu recording tersebut atau kartu ternak tersebut. Namun di Indonesia atau pada peternak-peternak yang komersil, yang skala kecil, skala menengah atau skala rakyat, pencatatan merupakan hal yang belum dapat dilakukan peternak. Apabila terdapat kartu recording, umur ternak dapat diperkirakan dengan apabila tidak terdapat kartu recording, umur ternak dapat diperkirakan dengan mengamati penggantian giginya. Karena penggantian gigi waktunya relatif teratur. Jadi karena peternak yang jarang melakukan pencatatan, dapat kita lihat umurnya dengan mengamati gigi. Jadi gigi ini bisa kita lihat, ada gigi atas, ada gigi bawah, ada gigi kiri, dan ada gigi kanan. Coba lihat yang PowerPoint, yang materi yang di warna kuning ini. Itu yang bagian atas itu ada baik kiri baik kanan, gigi kiri baik gigi kanan, itu ada M3, P3, C0 atau I0. Yang artinya gigi, kalau M ini itu gigi molar atau gigi geram belakang, yaitu tumbuh 3 di atas maupun yang kiri. Kemudian P3 itu yaitu promolar atau gigi geram muka, yaitu tumbuh juga 3 di atas maupun atas kiri maupun atas kanan. Sedangkan C0 yaitu gigi taring. Gigi taring tidak ada baik atas kiri maupun atas kanan. Kemudian gigi seri yaitu baik tidak ada juga baik gigi atas kiri maupun gigi atas kanan. Kemudian kita lihat yang tabel yang bawah, yaitu ada M3, P3, C0 dan I4. Yang kanan pun begitu juga, baik kiri baik kanan sama. Artinya yang kita lihat di bawah kiri maupun yang kanan itu M3 itu adalah gigi geram belakang bawah kiri maupun yang kanan. Kemudian gigi geram muka itu yang di bawah ada 3 kiri dan 3 kanan. Kemudian gigi taring kiri dan kanan tidak ada. Kemudian gigi seri itu 4 di bawah kiri dan 4 di bawah kanan. Itulah rumus gigi. Kita buat contoh, yaitu gigi sapi. Dalam menduga umur ternak sapi, penggantian gigi seri susu menjadi gigi tetap dapat dijadikan patokan. Jadi dalam melakukan umur gigi seri susu menjadi gigi tetap dapat dijadikan patokan. Kita sebagai contoh, yaitu misalnya gigi seri susu dalam sudah berganti dengan gigi tetap, diperkirakan umurnya yaitu 1,5 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu gigi seri susu tengah dalam sudah berganti dengan gigi tetap, diduga umurnya yaitu 2,5 tahun. Kemudian gigi seri susu tengah luar sudah berganti dengan gigi tetap, umurnya diperkirakan yaitu 3 tahun. Kemudian gigi seri luar sudah berganti dengan gigi tetap, umurnya yaitu 3,5 tahun. Itu pada ternak sapi. Kemudian pada ternak kambing,
tidak mempunyai gigi seri pada bagian rahang atas karena gigi serinya hanya terdapat pada rahang bawah sebanyak 8 buah. Nah, jadi terdapat gigi seri hanya terdapat pada rahang bawah sebanyak 8, yaitu 4 kiri dan 4 kanan. Pada saat lahir biasanya anak kambing mempunyai gigi seri lengkap yaitu 8 buah dan gigi seri yang telah tanggal akan tumbuh lagi. Kemudian gigi seri baru ini dinamakan gigi seri tetap, kemudian menggantikan gigi seri susu dengan bentuk yang lebih besar, kuat dan warnanya lebih kekuningan. Nah, kemudian ya, contoh kita dapat menentukan pendugaan gigi sapi. Contoh yaitu umur kurang dari 1 tahun, keadaan giginya yaitu gigi seri belum ada yang diganti. Jadi kalau umurnya kurang dari 1 tahun kambing atau domba, berarti gigi seri belum ada yang diganti. Sedangkan umur 1 sampai 1,5 tahun, gigi seri dalam berganti 2, berganti dengan 1. Nah, berganti 1. Kemudian umur 1,5 sampai 2 tahun, gigi seri tengah dalam itu berganti 2. Nah, sedangkan kalau kita menentukan umur 2,5 sampai 3 tahun, gigi seri tengah luar berganti 3. Nah, kemudian umur 3-4 tahun, 3 sampai 4 tahun, gigi seri luar ganti 4. Nah, jadi berganti atau semua gigi seri telah berganti. Kalau gigi seri telah berganti semua, berarti diperkirakan umur kambing atau domba tersebut yaitu yang kedua yaitu pendugaan bobot badan berdasarkan ukuran tubuh. Nah, jadi penimbangan adalah cara terbaik dalam menentukan bobot badan ternak. Jadi kalau memang yang bagusnya untuk menentukan ukuran bobot badan ternak itu dengan menimbang. Namun di peternak kita yang skala kecil itu mereka tidak mampu untuk membeli timbangan. Nah, dikarenakan tidak mampu mereka membeli timbangan, ada cara yang baik dilakukan yaitu ternak dengan mengukur tubuh ternak. Nah, kemudian ukuran tubuh ternak yang dapat digunakan untuk menduga bobot badan adalah lingkar dada, tinggi pundak, panjang badan, dalam dada, serta tinggi dan lebar kemudi. Akan tetapi yang paling sering digunakan sehari-hari yaitu lingkar dada, panjang badan, dan tinggi pundak. Nah, misalkan bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu kita dapat mengukur yaitu panjang badan dari dari belakang sampai ke depan. Kemudian yang kedua kita ukur dengan lingkar dada, dapat kita lihat dengan gambar itu titik 2. Kemudian kita ukur dengan tinggi pundak. Nah, kita lihat dengan gambar 3 disebut. Kemudian lingkar dada diukur dengan pita ukur melingkar pada posisi di belakang tonjolan pundak sapi di bagian atas dan belakang kaki depan. Nah, itu contoh bisa kita lihat itu gambar nomor 1. Kemudian panjang badan diukur secara lurus dengan tongkat ukur dari ujung sendi haluan bagian depan bahu. Nah, kemudian sampai ke tonjolan tulang duduk. Kemudian tinggi pundak diukur lurus dengan tongkat ukur dari titik tertinggi pundak tegak lurus sampai ke tanah. Bisa kita lihat yang gambar 3. Pengukuran tubuh ternak harus benar-benar memperhatikan posisi ternak. Nah, jadi ternak sebaiknya berdiri pada tempat yang datar. Kemudian keempat kakinya benar-benar harus berujak tegak dan sejajar. Jadi untuk pengukuran penunggaan bobot badan ini diusahakan ternak tersebut berdiri sejajar dan sama datar. Nah, jadi sehingga mudah dalam proses pengukuran. Yang pertama tadi yaitu yang ada 3 yang sering dilakukan. Yang pertama itu panjang badan, lingkar dada, kemudian tinggi pundak. Nah, jadi itu cara melakukan pengukuran itu cara yang sering dilakukan pendugaan bobot badan. Namun setelah diukur dalam melakukan pendugaan bobot badan tentu dengan rumus-rumus. Rumus nanti kita bahas dengan rumusnya. Contoh panjang badan. Sudah kita lihat juga gambar slide sebelumnya yaitu
Panjang badan itu titik tertinggi pundak atau sampai ke pangkal ekor atau jarak garis lurus dari tepi tulang. Dari tulang processus spinosus dari vertebrae thoracalis tertinggi sampai benjolan tulang tapis tulang duduk. Sudah kita lihat gambarnya slide yang tadi. Kemudian ini slide-nya gambar. Kemudian yang kedua yaitu tinggi pundak. Titik tertinggi pundak sampai ke tanah. Nah, jadi bisa kita lihat yang ketiga ini, garis yang ketiga ini. Yang keempat yaitu lingkar dada, diukur melingkar di sekeliling rongga dada di belakang sendi bahu atau dekat sendi siku. Nah, bisa kita lihat itu garis yang dua. Kemudian lebar dada, jarak antara sendi bahu sekepula kiri dan ke kanan atau jarak antara rusuk kiri dan kanan. Itu cara mengukur tubuh. Nah, kemudian ini mungkin yang untuk di sapi ya, untuk kambing atau domba bisa juga kita lihat di sini ABC, hampir intinya hampir sama dengan sapi tadi. Kemudian ukuran tubuh mempunyai korelasi hubungan yang cukup erat dengan bobot badan. Nah, jadi ukuran tubuh cukup erat dengan bobot badan. Rumus-rumus pendugaan yang saya bilang tadi bukan kita ukur, namun kita hitung dengan rumus-rumus. Nanti kita lihat rumus di bawah ini. Rumus-rumus pendugaan bobot badan yang telah ada selama ini dapat digunakan untuk sapi, babi, domba, kerbau, dan kambing. Jadi untuk sapi, kerbau, babi, domba, kambing itu yang sering digunakan untuk mengukur ukuran tubuh untuk melihat bobot badan ternak tersebut. Akan tetapi masih perlu dikaji sebenarnya. Rumus pendugaan bobot badan telah dikembangkan di Afrika Selatan, Belanda, Denmark, dan Amerika. Jadi di dunia yaitu Amerika, negara yang besar pun telah menerapkan pengukuran tubuh untuk menentukan bobot badan. Rumus yang telah berkembang adalah rumus skor Denmark dan Wiener. Jadi rumus Winter apabila diterapkan pada domba masih terjadi penyimpangan dari bobot badan sesungguhnya. Kalau diterapkan kalau untuk diterapkan pada kambing domba itu ada selisihnya antara umur sebenarnya dengan umur yang asli ditimbang itu 5-6%. Nah, kemudian untuk domba betina melesetnya yaitu sampai 20%. Untuk mengantisipasi penyimpangan tersebut, rumus dapat diubah oleh Domokoro. Nah, mungkin kita lihat setelah kita mengukuran kita lihat rumusnya, yaitu yang pertama itu rumus menurut Scroll di Belanda. Nah, jadi rumus menurut Scroll yang diterbitkan di Belanda yaitu LD dalam kurung cm. Jadi lingkar dada yang tadi digambar, lingkar dada dihitung dalam cm ditambah 22 pangkat 2 dibagi 100. Itu adalah rumus yang pertama yang dikeluarkan oleh menurut Scroll di Belanda. Yang kedua, rumus Denmark. Nah, rumus Denmark yaitu lingkar dada dalam cm ditambah 18 pangkat 2 dibagi 100 sama dengan bobot dalam kilo. Kemudian yang ketiga itu rumus Winter, yaitu lingkaran dada pangkat 2. Nah, kalau menurut Scroll dan Denmark tadi itu dalam cm, sedangkan di rumus Winter yaitu lingkar dada pangkat 2 itu dalam inci dikali panjang badan dalam inci juga dibagi T300 dalam kurung berat badan, bukan dalam kilo, dia dalam font. Kemudian dari rumus 1, 2, 3 ini telah disempurnakan yang sering dilakukan, yang sampai sekarang dilakukan baik dari peternak, yaitu rumus keempat ini, Winter, yang telah diubah oleh Arjo Domokoro, yaitu panjang badan diukur dalam sentimeter dikali lingkar dada dalam pangkat lingkar dada pangkat 2 dalam sentimeter dibagi 10 pangkat 4 sama dengan berat badan dalam kilo. Nah, itulah
rumus-rumus dalam menentukan pengukuran bobot badan. Jadi yang sebagusnya, yang akurat, yang lebih bagus penentuan bobot badan itu dengan ditimbang. Namun kalau masyarakat peternak kecil yang tidak biaya untuk membeli timbangan itu mahal, maka dapat dilihat dengan rumus-rumus yang 4 tadi telah disempurnakan, yaitu rumus keempat ya oleh Arjomengkoro. Jadi itulah materi kita yang pada hari ini, yaitu yang pertama untuk melihat umur dengan melihat gigi dengan penugaan umur, yang kedua ukuran tubuh dengan bobot badan. Jadi kalian sebagai mahasiswa peternakan, kalau misalkan tidak ada kartu recording untuk peternak, maka kalian bisa lihat dan gigi untuk menentukan umur. Sedangkan tidak ada timbangan tidak. Yang kedua yaitu jika tidak ada timbangan sapi di peternak, maka kalian bisa melihat bobot badannya dengan melihat pengukuran lingkar dada, panjang dada, bobot badan. Kemudian dilihat dengan rumus. Itulah materi pada hari ini. Jika ada bertanya, silakan bertanya. Saya siap memberi jawaban kepada kalian. Cukup sini, sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.